Shalom semuanya, kembali lagi pada online kita hari ini. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau buka ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kembali pada hari ini. Kami bisa beribadah bertemu denganmu Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami dan juga apapun yang kami lakukan pada hari ini, ibadah kami dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami membuka ibadah ini dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya, amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirat Sang Raja. Datanglah dan datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirat Sang Raja. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Dan Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Karena Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirannya. datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirat Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sungai sukacitamu mengalir dalamku Tuhan.
sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kembali bersama katakan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. ku mau menari. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kita mau mengalir bersama Dia. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari teduhkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Betapa hatiku Tuhan berterima kasih kepadamu. Betapa hatiku Tuhan. Betapa hatiku, Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Karena hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga.
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Terimalah Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku tuh, Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih. Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, karena hanya ini Tuhan. hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Dengan lembut, biar jemaat saja yang naikkan pujian ini dari awal. Betapa Katakan hanya ini Tuhan persembahanku. hanya ini Tuhan permohonanku, biarlah yang persembahan. Hanya ini Tuhan
Inilah hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Pakailah kami semua Tuhan sebagai alat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini hidup kami Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan Yesus selagi ada kesempatan. Biar kami mau pegang kesempatan itu dan kami mau tangkap kesempatan itu. Dan kami mau melakukan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa di muka bumi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bicaralah bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Urapi kami, urapi aku sebagai hamba-Mu, sebagai penyambung lidah-Mu. Biar Tuhan banyak orang yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus dengan firman ini Tuhan. Firman yang sederhana ini Bapa, penyampaian yang sederhana ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, sama-sama kita katakan amin. Shalom semua. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Salam sehat jasmani dan rohani di tengah-tengah pandemi ini. Amin saudara. Sehat jasmani rohani. Yes. Puji Tuhan. Terima kasih buat WL, singer, pemain musik yang luar biasa ya. Kita bisa memuji-muji nama Tuhan pagi hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan. Pesan firman Tuhan yang saya akan sampaikan berjudul Mencari dan Menyelamatkan yang Terhilang. Di mana di dalam gereja ini ada saudara, ada saya yang memiliki latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda. Betul saudaraku, pendidikan yang berbeda, sifat yang berbeda, karakter yang berbeda. Kita berbeda, tetapi kita satu. Ya. Kita satu, sama-sama warga negara kerajaan Allah. Katakan amin. Haleluya saudaraku. Ya. Saudara dan saya ada di dalam gereja ini karena dipilih, dipanggil untuk melaksanakan tugas yang begitu mulia. Saudara, itu merupakan tugas yang sangat besar bagi kita semua, yaitu judul kita mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita melangkah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, pertanyaan saya, adakah yang terhilang di dalam hidupmu? Adakah yang terhilang di dalam hidupmu? Kalau tidak ada yang terhilang, saudara, tidak akan mungkin saudara akan mencarinya. Betul? Mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Adakah di dalam hidup saudara yang terhilang? Kalau tidak ada, saudara nggak mungkin mencarinya. Saudara, ya, dengan kata lain pertanyaan ini berkata, adakah beban di hidupmu untuk keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang? Kalau tidak ada beban, tidak mungkin saudara dan saya mencarinya. Betul saudaraku? Ya. Saya katakan kembali begini. Sadarkah saudaraku? Satu jiwa itu adalah istimewa. Ya. Membuat malaikat di surga bersukacita dan bersorak-sorai. Kalau saudara tidak sadar, saudara tidak akan melakukannya.
untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang wanita yang memiliki 10 dirham. Ya, 10 dirham. 10 dirham, 1 dirham hilang. Saudaraku, maka seisi rumahnya dia sapu bersih untuk mendapatkan 1 dirhamnya yang hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mau koreksi. Saudara, koreksi diri kita. Cari dan temukan, adakah yang terhilang di dalam hidupmu? Alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Adakah beban di hidupmu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang? Alami perjumpaan dengan Kristus Yesus Tuhan. Saudara, sehingga saudara ada kasih. Ya, kita semua ada kasih. Kita semua rindu untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saudaraku, 1 tahun ini, saudara, banyak yang terhilang, kehilangan jiwa, kehilangan nyawa, saudaraku. Banyak yang kehilangan jiwa, saudara ya. Banyak yang stres. Dengan pekerjaan gaji dipotong, kerja lembur, saudaraku. Setiap kali mesti di-swab, mesti kesehatan mesti dijaga. Kalau tidak, corona menanti. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama saudara sebelum kita keluar dengan pasti, ya, untuk menyelamatkan mereka. Saudara pakai masker pun sudah menyelamatkan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Terlebih lagi jiwa mereka itu sangat dibutuhkan oleh Tuhan Yesus, oleh malaikat Tuhan yang bersorak-sorai bila itu didapatkan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita mau buka firman Tuhan ya di kitab Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 40. Jangan kaget dulu, banyak banget saudaraku ya. Kita tidak baca semuanya. Saudara, untuk menyampaikannya saya cuma petik ayat-ayat yang menunjang. Ya, kisah ini menceritakan seorang tokoh yang bernama Gideon yang dipanggil Tuhan untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tetapi justru ada yang terhilang di dalam hidupnya. Saudaraku, kita mau cari jiwa, saudara, kita juga mesti koreksi diri kita sendiri. Apakah ada yang terhilang di dalam hidup kita? Ya, alami dulu perjumpaan dengan Kristus agar kita bisa mencapai jiwa-jiwa yang akan kita dapatkan bagi Kristus Yesus Tuhan. Ya, saudaraku, apa yang terhilang di dalam hidup Gideon? Yang pertama, Gideon kehilangan harga diri. Di sini saya tulis Gideon kehilangan harga diri. Ya, Hakim-Hakim 1 sampai 6 ya. Hakim-Hakim pasal tadi saya bilang 6 ayat 1 sampai 40. Nah, ini ayat 1 sampai 6. Ya, Gideon kehilangan harga diri itu ada di ayat 1 sampai 6, saudaraku. Ya, kita nggak baca semuanya. Ini secara global saya jelaskan. Bangsa Israel saat itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah berhala, patung Baal. Dengan kata lain, bangsa Israel sudah tersesat dan terhilang. Betul, saudaraku? Ya. Nah, ini perlu diselamatkan. 7 tahun bangsa Israel karena perbuatan jahat di mata Tuhannya, 7 tahun dia dijajah oleh orang Median. Setiap kali panen hasilnya dimusnahkan. Ya, orang Amalek, orang dari sebelah timur berkemah di sekelilingnya, dikatakan demikian. Datang berbanyak-banyak dikatakan. Banyaknya tidak terbilang, tidak terhitung, seperti belalang. Ya, dia datang untuk memusnahkan, menghancurkan sampai tidak ada lagi bahan makanan, semuanya dimusnahkan. Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga
membuat bangsa Israel melarat. Waduh. Ya, Saudara. Dan Gideon ada di sana. Ya. Begitu takutnya menghadapi masalah itu. Si pahlawan yang gagah perkasa itu, arti nama Gideon, sembunyi. Takut. Itu masalah besar bagi dia. Ya, sehingga ketika tugas datang untuk menyelamatkan yang terhilang, dia tolak. Saudaraku, kita baca ayat 15 sama-sama. Yuk, penolakannya bagaimana, saudaraku? Hakim-Hakim 6 ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, nyanyi huruf besar, Allah, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Itu bertanda Gideon kehilangan harga diri. Dia pesimis dengan keadaan yang begitu sulit, saudaraku. Ya, boleh dikatakan, saudaraku, aku kecil, ya. Bagaimana aku bisa mengatasi perkara yang besar ini, masalah yang besar ini? Nggak mungkinlah Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itulah harga diri yang dicampakkan. Saudara tahu, itu bagaikan harga dirinya diinjek-injek oleh bangsa-bangsa lain, saudara. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa melakukan apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Dia begitu takut sampai sembunyi. Dan yang kedua, Gideon kehilangan iman. Kita baca ayat 13 sama-sama. Jawab Gideon kepadanya, Tuhan, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatanmu? Ya, dikatakan, di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami, menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Median. Wow, Tuhan disalahkan, saudaraku. Ya, seolah-olah jawaban Gideon demikian, ya. Dia nggak percaya kepada Tuhan, ya. Dia tidak bisa terima dengan keadaan ini yang dia alami. Semua yang nenek moyang kami ngomong itu dulu itu bohong. Seperti begitu kan, saudara? Bohong. Itu cuma sebuah alkisah. Wah, itu sepertinya Gideon ngomong seperti itu. Ya, nyatanya mana? Sekarang ini kenyataannya saya dibuang, ya, bangsa kami dibuang, diserahkan ke dalam cengkraman tangan orang Median. Seolah-olah seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Saudara, yang ketiga, itu Gideon kehilangan imannya. Ini sebelum dia melangkah keluar, saudaraku, dia belum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, di yang ketiga ini, Gideon berjumpa dengan Tuhan dan dipulihkan. Kalau saudara mau baca di ayat 21 sampai 25, ini saya tidak bacakan karena kepanjangan, saudaraku, ya, kita durasinya agak sedikit. Saudaraku, Gideon berjumpa dengan Tuhan dan dipulihkan. Ini kejadiannya aja nih dahsyat, saudaraku, sejak dia berjumpa dengan Tuhan. Ya, Gideon menjadi pahlawan yang gagah berani sesuai dengan arti namanya, saudaraku.
Terus Gideon begitu berani melawan raja-raja suku Median dan Amalek serta suku-suku lainnya yang banyaknya seperti belalang. Dia berhasil mengalahkannya. Kalau saudara boleh baca, dengan orang yang sedikit. Mereka banyaknya seperti belalang, saudaraku. Datang berbanyak-banyak. Gideon cuma sedikit. Sedikit orang dapat mengalahkan mereka, saudaraku ya. Tuhan menyertai Gideon dalam berperang. Kemenangan demi kemenangan dia dapatkan. Gideon berhasil menyelamatkan yang terhilang dari bangsanya dan dari dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa kisahnya. Wah, kalau saya baca ini dahsyat. Yang keempat, Gideon melihat bahwa di balik kesusahan ada berkat yang melimpah. Ingat saudaraku, di balik masalah ada kasih karunia Tuhan yang dinyatakan. Ya, di balik kesusahan benar-benar ada berkat. Saudara, dulu kalau kita baca di Hakim-Hakim 6 ayat 5, saudaraku ya. Suku Amalek, suku Median, suku dari timur menjadi kesusahan besar bagi Gideon, menjadi satu ketakutan bagi Gideon, ya. Mereka berkemah sekeliling, menghancurkan, memusnahkan, ya saudaraku ya. Mungkin kalau bagi kita itu masalah yang datang bertubi-tubi, ya, menghancurkan semangatku, menghancurkan harapanku, tetapi lihat, ada ontak, ya saudaraku ya, ada ontaknya, saudara, yang banyaknya seperti pasir di laut. Urusan apa sama ontak, saudaraku, istilahnya ya saudaraku. Kita baca di pasal 7 ayat 12. Adapun orang Median dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu seperti belalang banyaknya. Dan unta-unta mereka tidak terhitung. Seperti pasir di laut banyaknya. Itu adalah berkat. Ntar saudara tahu berkatnya dari mana. Itu bukan masalah lagi. Itu adalah harta kekayaan yang menjadi milikmu. Tuhan katakan saudaraku. Ya, bila saudara dan saya mengalami masalah, jangan takut dan kecut dan tawar hati dulu, saudaraku. Lihat dulu, ya saudaraku. Lihat dulu di sananya ada apa. Tuhan lebih tahu. Ya, berjalanlah terus dengan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Saudaraku, memang ketika saudara dan saya mencari dan menyelamatkan yang terhilang itu sepertinya terseok-seok kita jalan. Ya saudaraku, ya saya mau menyelamatkan keluarga saya aja. Aduh saudaraku, sepertinya itu doa gak udah-udah. Saat papa saya sakit TBC kronis, saudara yang dikasih Tuhan, gak bisa tidur, batuk terus. Itu saya nangis, Tuhan, di umur 70 tahun ya saudaraku, saya katakan 75 tahun. Saudaraku, saya katakan Tuhan jangan cabut nyawa papa saya dulu, saudaraku. Ya, izinkan papa saya itu bertobat, saudara yang dikasih Tuhan. Satu persatu saudara saya dipanggil oleh Tuhan, bukannya dipanggil dalam kematian, tetapi diselamatkan oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Umur 77 papa saya meninggal. Dia menerima Tuhan Yesus terlebih dahulu sebelumnya. Iya, dia batuk darah, saudaraku ya, sampai kronis kena paru-parunya, saudara. Dia bertobat, papa saya bertobat dan dibaptis umur 77 meninggal. Betul kan, saudaraku? Ya, ada keselamatan. Memang kita untuk menyelamatkan penuh tantangan, ya, mencari jiwa itu penuh tantangan, saudaraku. Walaupun terseok-seok, saudara, kita berjalan, tetapi ada mahkota yang tersedia untuk saudara dan saya. Bayangkan nih, saudara ya, bagaimana itu bukan berkat, ya, bagaimana itu dikatakan bukan berkat. Dengar, anting-anting yang dijarah itu ada
1.700 shikal banyaknya. Ya. Ini kemenangan demi kemenangan didapat oleh Gideon. Ya, anting-anting yang dijara ada 1.700 shikal banyaknya. 1 shikal itu kalau saya lihat di Alkitab belakangnya itu ya ada 11,4 gram emas. Coba saudara kali harga 1 gram emas itu 918.000. Saya lihat di Antam, itu antara tambang emas. Saudara, itu harganya 1 gram 918.000. Hitung sendiri deh saudaraku ya. Ini belum termasuk yang lain-lainnya. Kita baca lagi di Hakim-Hakim 8 ayat 26 ya. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian ungu muda yang dipakai oleh raja-raja itu mahal saudara. Dan belum terhitung kalung rantai yang ada di leher ontak mereka. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau ontaknya sebanyak pasir di laut. Kebayang gak? Berapa banyak rantainya. Luar biasa kan saudara? Itu berkat. Dulu mereka takut datang berbondong-bondong dengan onta, dengan orang-orang yang berbanyak-banyak saudara berkeliling. Sekarang itu jadi berkat. Luar biasa saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, saya katakan, kalau ontanya seperti banyaknya seperti pasir di laut, berapa banyak kalung rantai yang ya miliki. Di balik kesusahan ada berkat yang berlimpah. Amin. Orang-orang Midian akhirnya tunduk kepada orang Israel. Dan mereka tidak dapat menegakkan kepalanya kembali. Ya. Nggak bisa menegakkan kepalanya kembali. Nggak bisa tuh dia nyanyi, sekarang tegaklah kepadaku, hadapi lawanku. Enggak. Saudaraku, yang nyanyi sekarang Gideon, saudara yang dikasih Tuhan, ya, yang nyanyi Daud, puji Tuhan, saudaraku, ya. Orang-orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Amanlah negeri itu 40 tahun lamanya di zaman Gideon, saudaraku. Dengan kata lain, satu negeri diselamatkan, ya. Satu Gideon diselamatkan, seluruh negeri dimenangkan. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, saudaraku, ingat kisah Sakeus. Saudara, satu Sakeus, keluarganya pun diselamatkan. Ya, saudaraku ya. Kalau ada di antara keluarga-keluarga saudara yang belum kenal Tuhan, saudara sendiri yang kenal Tuhan, saudaraku, yakinlah satu keluargamu akan diselamatkan. Haleluya, saudaraku. Dengan firman Tuhan ini, saya memiliki kata-kata bijak yang saya baca dari sebuah artikel. Bilang begini saudaraku, jangan merasa tidak mampu ketika ada Tuhan yang mampu melakukan segalanya. Amin. Ya, kita mungkin banyak menghadapi kekalahan, tetapi kita tidak boleh dikalahkan. Amin. Ya, saudaraku, kita mungkin banyak menghadapi kekalahan, seolah-olah itu menjadi kekalahan, tetapi kita, saudara dan saya, tidak boleh dikalahkan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya, amin, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ada Tuhan Yesus, berjalanlah bersamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus penyertaannya sempurna. Katakan, penyertaan Tuhan sempurna bagiku. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, saudaraku. Haleluya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu pada pagi ini Tuhan Yesus. Seringkali kami khawatir akan hari esok. Kami lupa Tuhan bahwa beribu-ribu hari telah kami jalani tanpa ada kekurangan penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa.
Kami sangat bersyukur bisa berkumpul Tuhan Yesus di sini Tuhan. Walau hanya online Tuhan Yesus, tapi kami percaya ini akan memberkati orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Wawa yang telah menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita mau melihat pengumuman terlebih dahulu. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan atau persembahan P1000, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, dan juga ada persembahan sulung, silakan dapat datang ke gereja. Gereja itu buka setiap hari pukul 7 sampai jam 10 pagi. Jika Bapak Ibu atau saudara-saudari tidak sempat datang ke gereja, bisa juga ditransfer ke rekening gereja di BCA, yaitu dengan nomor rekening 5890134701 atas nama GSJ Batu Tulis Raja Wali. Terima kasih kepada semua jemaat Raja Wali yang setia memberikan persembahan juga untuk pekerjaan Tuhan di Raja Wali. Lalu ada doa bersama setiap hari Senin melalui Zoom pukul 19 atau jam 7 malam. Link Zoom-nya nanti akan di-share di grup info gereja. Sekian info kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau kasih satu pujian terlebih dahulu. Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih untuk ibadah kali ini. Terima kasih untuk dari awal hingga akhirnya kami mau menutup ibadah kami. Terima kasih juga untuk Ibu Wawa yang telah menyebarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan dapat kami ambil, dapat memperbaiki kelakuan-kelakuan kami dan berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Kau juga memimpin semua kegiatan-kegiatan gereja yang ada, dan juga terima kasih untuk kali ini Kau memberikan kami kesehatan, kekuatan, keluarga, berkat-berkat yang penuh melimpah. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu nanti Ibu Wawa akan memimpin kita dalam doa berkat. Biar Bapak Ibu mengangkat dua tangan kita. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus selalu melindungi dan memberkati kita. Dan Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepada kita semua dan menghadapkan wajahnya, memberi kita damai sejahtera. Biarlah kebajikan dan kemurahan mengikuti kita semua seumur hidup kita di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus.
memberkati kita Tuhan Yesus semua. Baik, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.